Semoga kamu berada dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat serta tentram dan sejahtera. Nah, sekarang Wati Suara akan menyediakan satu cuplikan video mengenai soal asesmen kompetensi minimum atau AKM part 2, yaitu tentang literasi membaca SMP. Nah, jadi di sini tentang literasi membaca untuk jenjang SMP. Bagaimana sih bentuk soalnya? Sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu channel Wati Suara, kemudian like dan komen di bawah ini. Komennya silahkan boleh sebutkan materi apa yang harus dibahas di video selanjutnya Wati Suara. Kemudian jangan lupa silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya ke orang-orang di sekitar kamu agar video Wati Suara itu sangat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih atas bantuannya. Oke, kita langsung saja ke soal AKM untuk jenjang SMP. Check it out. Soal pertama itu level 4. Ya, level 4 dengan artikel menggosok gigi. Nah, nanti saja kita baca artikelnya. Kita langsung ke soal yang pertama dulu. Oke, bentuk soalnya adalah pilihan ganda, kemudian kompetensinya memahami informasi, konteksnya adalah saintifik karena menggosok gigi ya, dan kontennya adalah teks informasi. Soalnya, artikel ini menceritakan tentang apa? Nah, yang A, cara terbaik menggosok gigi, B, jenis sikat gigi yang terbaik digunakan, C, pentingnya gigi yang sehat, D, perbedaan gigi yang sehat. Jawabannya adalah A, cara terbaik menggosok gigi. Kenapa itu jawabannya? Kita merujuk ke teks yang diberikan. Di teks menggosok gigi ini disampaikan apakah dengan menggosok gigi semakin lama dan semakin keras gigi kita akan semakin bersih? Peneliti dari Inggris menjawab tidak. Mereka sudah mencoba berbagai alternatif dan akhirnya menemukan cara yang sempurna untuk menggosok gigi. Cukup menggosok gigi selama 2 menit tanpa harus menggosok dengan keras akan memberikan hasil yang terbaik. Menggosok terlalu keras akan membahayakan email gigi dan gusi kita tanpa melepaskan sisa makanan dan plak yang menempel di gigi. Nah, di paragraf pertama saja kita udah bisa langsung menyimpulkan bahwa artikel yang disampaikan ini atau artikel yang ditampilkan ini menyampaikan bagaimana cara menggosok gigi yang baik. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Paham ya? Kemudian kita next ke soal yang kedua, masih dengan teks yang sama. Nah, kompetensi yang diminta adalah menemukan informasi, bentuk soalnya masih pilihan ganda. Apa yang direkomendasikan oleh peneliti dari Inggris? Oke, apa sih yang direkomendasikan? A, menggosok gigi sesering mungkin. B, jangan menggosok lidah. C, jangan menggosok gigi terlalu keras. D, gosoklah lidah lebih sering dari menggosok gigi. Jawabannya dari Wati Suara adalah jangan menggosok gigi terlalu keras. Dari mana sih jawabannya? Kita cek teksnya. Ini dia, peneliti dari Inggris menjawab tidak, masih paragraf pertama yang tadi ya. Mereka sudah mencoba berbagai alternatif dan akhirnya menemukan cara yang sempurna untuk menggosok gigi. Cukup menggosok gigi selama 2 menit tanpa harus menggosok dengan keras. Karena menggosok terlalu keras akan membahayakan email gigi dan gusi. Oke, jadi apa yang direkomendasikan oleh peneliti dari Inggris itu adalah jangan menggosok gigi terlalu keras. Seperti itu. Next ke soal yang ketiga. Nah, kompetensinya menemukan informasi. Bentuk soalnya adalah uraian. Bagaimana cara menjawab soal uraiannya? Nah, kita lihat dulu soalnya. Menurut Bente Hansen, mengapa kita harus menggosok lidah? Jawabannya di sini yang Wati Suara bikin adalah karena lidah mengandung banyak bakteri yang bisa menyebabkan bau mulut. Apa iya itu jawabannya? Kita cek dulu teksnya. Itu terletak pada paragraf kedua. Ini dia. Bente Hansen, seorang pakar di bidang menggosok gigi, menyatakan bahwa cara yang paling baik untuk memegang sikat gigi adalah seperti kita memegang pulpen. Dimulai dari satu sudut dan digosok seluruh barisan gigi. Jangan lupa menggosok lidah. Nah, ini dia ya kalimat utamanya. Pada lidah biasanya terkandung banyak bakteri yang menyebabkan bau mulut. Jadi intinya di sana adalah kenapa Bente Hansen menyuruh kita menggosok lidah? Karena di lidah itu juga mengandung bakteri yang bisa menyebabkan bau mulut. Makanya harus kita gosok gitu. Jadi alasannya tepat ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, kompetensi yang diminta adalah mengevaluasi dan merefleksi. Bentuk soalnya masih pilihan ganda. Ini dia soalnya.
Mengapa pulpen dibahas pada bacaan di atas? Oke, A. Membantu kita mengerti cara memegang sikat gigi. B. Memulai satu sudut menggunakan pulpen pada ujung sikat gigi. C. Menunjukkan bagaimana cara untuk menggosok gigi. D. Menggosok gigi harus serius seperti kita sedang menulis. Nah, jawabannya adalah A. Membantu kita mengerti cara memegang sikat gigi. Kenapa jawabannya harus A? Coba lihat ya teksnya. Ini dia. Hansen menyatakan bahwa cara yang paling baik untuk memegang sikat gigi adalah seperti memegang pulpen. Cara yang paling baik untuk memegang sikat gigi. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Membantu kita mengerti cara memegang sikat gigi. Bukan yang C. Menunjukkan bagaimana cara untuk menggosok gigi. Salah ya, karena pulpen tadi itu diibaratkan sebuah sikat gigi, kemudian memegangnya harus seperti memegang pulpen agar kita menyikat gigi dengan benar. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah yang A. Paham ya? Oke, kita next lagi ke level 5. Contoh soal level 5 itu artikel mengenai bertelekomunikasi. Nanti dulu kita baca, kita langsung ke soalnya saja. Soal yang pertama, kontennya adalah teks informasi, konteksnya adalah sosial budaya, kompetensi yang diminta adalah memahami bacaan, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Oke, next ke soal. Apa hubungan antara cara masa depan dan kehancuran sedang dalam proses? A. Mereka menggunakan argumen berbeda untuk kesimpulan yang sama. B. Mereka ditulis dengan gaya yang sama tetapi topik berbeda. C. Mengutarakan pandangan yang sama mencapai kesimpulan yang berbeda. D. Mengutarakan pandangan berlawanan mengenai topik yang sama. Di sini Wadiswara udah langsung jawab. Jawabannya adalah D. Mengutarakan pandangan berlawanan mengenai topik yang sama. Kenapa harus D jawabannya yang tepat? Ini dia. Kita lihat ya artikel yang bagian cara masa depan. Nah, cara masa depan ini disampaikan oleh Molly. Katanya, coba bayangkan bagaimana enaknya kalau kita bisa bertelekomunikasi dengan tempat bekerja menggunakan jalan raya elektronik. Dengan semua pekerjaan dilakukan di komputer atau melalui telepon. Berarti dia mengajak kita membayangkan itu elektronik dan telekomunikasi yang canggih ya. Tidak perlu lagi berdesak-desakan dalam bis atau kereta api atau membuang waktu berjam-jam di jalan. Kamu bisa bekerja dimanapun kamu mau. Coba bayangkan semua kesempatan kerja yang dapat terbuka dengan cara ini. Itu disampaikan oleh Molly ya. Kemudian kita lihat pendapat yang disampaikan oleh Richard mengenai kehancuran sedang dalam proses. Katanya di sini, memperpendek waktu berkendaraan dan mengurangi penggunaan bahan bakar jelas adalah ide yang bagus, tetapi ide itu seharusnya disertai dengan peningkatan transportasi umum atau dengan jaminan bahwa tempat bekerja terletak dekat dengan rumah. Ide yang ambisius bahwa bertelekomunikasi seharusnya merupakan bagian dari cara hidup setiap orang hanya akan menjadikan kita makin lama makin asik dengan diri sendiri. Nah, dari sini kita lihat Richard tidak setuju dengan kemajuan telekomunikasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan transportasi umum. Artinya apa? Dia kurang setuju dengan kecanggihan telekomunikasi karena semakin lama individu atau masyarakat itu lebih asik dengan dirinya sendiri dengan kecanggihan telekomunikasi tersebut. Jadi dia kurang setuju ya. Sehingga dia menyatakan nih, apakah kita benar-benar menginginkan perasaan kita sebagai bagian dari masyarakat menjadi hancur lebih jelas, lebih jauh? Nah, gitu. Jadi Molly sangat berangan-angan untuk bisa telekomunikasinya lebih canggih gitu. Sedangkan Richard, dia ingin telekomunikasi itu harus diimbangi dengan hal-hal yang positif juga, sehingga masyarakat itu tidak makin lamanya makin asik dengan diri sendiri saja, lebih individualis. Itu maksudnya. Artinya apa? Dia menyampaikan pandangan yang berbeda, yang satu setuju dengan telekomunikasi canggih, yang satu kurang setuju. Kemudian mengenai topik yang sama. Apa topiknya? Satu topiknya yaitu tentang bertelekomunikasi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah dia mengutarakan pandangan yang berlawanan mengenai topik yang sama. Ya. Oke, kita next ke soal yang kedua, masih dengan teks yang sama, namun kompetensi yang diminta adalah mengevaluasi dan merefleksi. Bentuk soalnya pilihan ganda. Ini dia soalnya. Apa maksud pertanyaan pada bagian akhir tulisan? Kehancuran sedang dalam proses. A. Mengajak pembaca setuju dengan penulis. B. Membuat pembaca meragukan arti nilai dirinya sebagai bagian masyarakat.
C. Memberi kesan bahwa belum ada orang yang betul-betul paham topik ini. Dan yang D. Mengajak pembaca membentuk opininya sendiri tentang topik itu. Jawabannya yang tepat adalah A. Mengajak pembaca setuju dengan penulis. Dari mana kita dapat acuannya? Ini dia. Apakah kita benar-benar menginginkan perasaan kita sebagai bagian dari masyarakat menjadi hancur lebih jauh? Jadi dia di sini menyampaikan ini untuk agar para pembaca setuju dengan argumennya yang pertama, yang dari yang di atas ini, memperpendek waktu berkendaraan dan seterusnya sampai diri sendiri. Jadi dia mengajak pembaca itu untuk setuju dengan argumennya dia. Makanya dia sampaikan pertanyaan ini, apakah kita benar-benar menginginkan perasaan kita sebagai bagian dari masyarakat menjadi hancur lebih jauh? Nah itu dia ya. Jadi yang benar itu jawabannya adalah mengajak pembaca setuju dengan penulis. Oke, next soal yang ketiga di level 5. Konteksnya masih sosial budaya, kompetensinya adalah memahami teks secara literal dan masih pilihan ganda. Manakah pernyataan yang disetujui oleh keduanya baik Molly maupun Richard? Apa pernyataan yang disetujui? A. Orang-orang seharusnya dibiarkan bekerja selama mereka inginkan. B. Menghabiskan waktu terlalu banyak di tempat kerja adalah tidak baik. C. Bertelekomunikasi tidak akan berhasil untuk setiap orang. D. Membentuk hubungan sosial adalah bagian terpenting dari pekerjaan. Jawabannya adalah menghabiskan waktu terlalu banyak di tempat kerja tidaklah baik. Kenapa? Coba lihat teksnya nih. Ini dia. Kedua-duanya dia tidak setuju kalau bekerja di tempat kerja itu menghabiskan waktu yang terlalu lama. Karena ini dia, yang satu menginginkan telekomunikasi yang canggih agar mereka tidak terlalu lama menghabiskan waktu di jalan untuk ke tempat kerja ya, karena lokasinya jauh misalnya. Sedangkan yang kedua juga menyatakan itu. Namun ada syaratnya, seharusnya disertai dengan peningkatan transportasi umum dan segala macam ya. Yang penting dia sama-sama setuju bahwa menghabiskan waktu di tempat bekerja itu tidaklah baik terlalu lama gitu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Masih dengan soal yang sama, dengan kompetensi mengevaluasi dan merefleksi. Bentuk soalnya adalah uraian. Kita cek ya soalnya. Richard menulis bahwa bertelekomunikasi hanya akan menjadikan kita makin lama makin asyik dengan diri sendiri. Apakah kamu setuju dengan pendapat ini? Lingkari ya atau tidak dan berikan alasan. Di sini Wati Suara menyampaikan kedua pendapat. Yang pertama, kalau setuju dengan jawaban ya. Alasannya adalah jika kamu tidak melihat orang di tempat kerja, kamu akan jadi benar-benar antisosial. Kalau jawabannya tidak, manusia pada dasarnya makhluk sosial, dan kalaupun mereka tidak bertemu orang lain, mereka akan mencari tempat dengan cara apapun. Nah, di sini maksudnya adalah teks bertelekomunikasi ini kan menyampaikan pendapat bahwa menghabiskan waktu di tempat bekerja itu, sehingga mereka berdua mencarikan solusi untuk bagaimana caranya tidak menghabiskan waktu yang lama di tempat bekerja, sehingga mereka menyatakan argumen yang berbeda untuk satu topik yang sama, bertelekomunikasi. Jadi di sini kalau kita setuju dengan pernyataan si Richard, dengan pernyataan si Richard, maka kita sampaikan alasannya kenapa. Karena jika kamu tidak melihat orang di tempat kerja, kamu akan jadi benar-benar antisosial. Karena Richard tadi mengarahnya ke sana ya. Kalau manusia itu makin lama asik dengan dirinya sendiri, artinya lebih individual karena telekomunikasi yang canggih. Sedangkan kalau kamu tidak setuju dengan pendapat Richard, maka kamu harus menyatakan kalimat bantahan, yaitu manusia pada dasarnya makhluk sosial, dan kalaupun mereka tidak bertemu orang lain di tempat kerja, pasti akan ada cara lain untuk mencari teman yang lain gitu. Jadi apakah harus seperti ini kalimatnya? Tidak, kamu bisa bebas menyusun kalimatnya sesuai dengan versi kamu sendiri. Yang penting ada unsur, kalau kamu setuju ya dukung kalimatnya Richard, tapi jika kamu tidak setuju, maka kasih kalimat bantahan tentang pendapat Richard tersebut. Oke? Nah itulah dia contoh soal 2 level untuk SMP, yaitu level 4 dan level 5 untuk jenjang SMP pada literasi membaca. Semoga 2 sampel contoh ini bisa membantu kamu dalam mempersiapkan diri untuk AKM di 2021. Kemudian silahkan memperbanyak mengasah kemampuan membaca kamu ya, membaca informasi, kemudian memahami informasi apa yang disampaikan oleh bacaan tersebut. Tipsnya adalah sering-seringlah membaca koran
koran, artikel, atau majalah, atau mungkin berita online. Nah, itu akan sangat membantu daya tangkap informasi kamu untuk memahami informasi yang disampaikan. Oke, itu tips dari Wati Suara. Semoga kamu bisa memanfaatkan video ini sebaik-baiknya demi mengasah kompetensi diri. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.